warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Putri Maudia, nomor prestasi 13 dari kelas 10 AGAL 4. Di sini saya akan menyampaikan isi tes laporan hasil observasi yang berjudul Kuburan Londo Sukun. Tujuan saya mengobservasi tempat ini adalah yang pertama, mempelajari sejarah Kota Malang mulai dari era kolonial Belanda hingga sekarang. Yang kedua, memahami sejarah makam mulai dari Kediri hingga sekarang. Yang ketiga, mengetahui tokoh-tokoh penting yang dimakamkan. Dan yang terakhir, mempelajari arsitektur unik dan menarik yang dipengaruhi gaya khas Belanda. Kuburan Londo Sukun terletak di Jalan S. Supriyadi nomor 38, Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Kuburan Londo Sukun merupakan salah satu peninggalan sejarah yang memiliki nilai arsitektur dan budaya yang tinggi. Kompleks pemakaman ini dibangun pada masa kolonial Belanda dan dirancang oleh arsitek Belanda Herman Thomas Karsten. Europees Begraafplaats Sukun de Malang atau kuburan orang Eropa di Malang, itulah sebutan yang disematkan pada perkuburan yang memiliki luas lahan 12 hektar untuk pertama kalinya saat pembangunan pada masa Bouwplan III, yakni pada masa pemerintahan Wali Kota Malang pertama H.I. Bussemaker tahun 1919 hingga 1929. Bukan tanpa alasan pihak Dewan Kota atau Gemeenteraad memilih wilayah sukun yang terdapat di sebelah tenggara Kota Malang ini. Hal ini dimaksudkan untuk membuka geliat wilayah sukun yang saat itu masih terisolasi karena terbelah oleh Sungai Sukun. Alasan lain karena terjadi protes penduduk saat dicoba daerah Lowokwaru, Buring, dan Kauman sebagai area pemakaman. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah wilayah sukun merupakan pintu masuk ke Kota Malang dari arah militer. Ada lebih dari 200 makam orang Eropa yang dikebumikan pada masa itu. Namun, baru sekitar 20 makam saja yang bisa diidentifikasi data profil tokohnya. Makam tokoh yang sudah bisa diidentifikasi seperti pendiri Rumah Sakit La Valette, perwira KNIL, penginjil Jerman tokoh penting Gereja Kristen Jawi Wetan, dan lain sebagainya. Kuburan sukun atau kuburan Londo sudah berusia seabad dan mengalami 3 masa, yakni era kolonial Belanda, era pendudukan Jepang, dan era kemerdekaan. Salah satu daya tarik utama kuburan Londo Sukun adalah gerbang makam sukun yang dirancang oleh arsitek Belanda terkenal Herman Thomas Karsten. Ia merancang bagian tengah tampak lebih tinggi dan menonjol dari bangunan di sebelah kanan dan kirinya. Jika diibaratkan, bagian tengah adalah kepala burung, sementara bangunan di kanan dan kiri yang difungsikan sebagai kantor diibaratkan sebagai sayapnya. Kompleks ini menampilkan berbagai bentuk makam yang indah, lengkap dengan pilar, jirat, patung malaikat, prasasti, dan bahkan tak jarang ada yang menyematkan puisi di atas marmer. Pada fungsi dahulu, kompleks pemakaman ini difungsikan sebagai tempat peristirahatan golongan Eropa berstrata sosial tinggi yang berada di Kota Malang. Sedangkan fungsi sekarang adalah, yang pertama, kuburan Londo Sukun berkembang menjadi tempat pemakaman umum atau TPU yang mencakup berbagai etnis, termasuk Tionghoa dan warga negara Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang, kompleks ini juga menjadi tempat persemayaman tentara Jepang. Yang kedua, kuburan Londo Sukun ini dikelola sebagai salah satu destinasi wisata heritage di Kota Malang. Dan yang terakhir, kuburan Londo Sukun jadi ruang terbuka hijau di Kota Malang. Di sela-sela makam ada kopi kelor. Beragam pohon ditanam selain kopi di sini, antara lain jenitri, kemiri, dan terem besi. Londo Sukun adalah contoh nyata dari kepaduan antara sejarah, arsitektur unik, dan nilai budaya yang kaya. Setelah mengobservasi tempat ini, saya merasa kagum dan terpesona dengan arsitektur unik yang berbeda dengan makam lain. Tetapi juga teringat akan sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia dan ingin mempelajari sejarahnya lebih dalam lagi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.